Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Mapcom 2021. Dengan ini saya mempersembahkan karya saya yang berjudul Perbandingan Metode Exponential Smoothing dan Moving Average dalam Peramalan Jumlah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar pada era New Normal. Perkenalkan, nama saya Endah Setiawati, mahasiswi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya melakukan penelitian ini. Diberlakukannya new normal di masa tanggap darurat COVID-19, sektor pelayanan publik yang sempat mengalami pembatasan atau menghentikan layanan sementara, mulai beraktivitas menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Momentum ini juga dirasakan pada sektor pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar. Peniadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Blitar mengakibatkan penurunan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan target pencapaian penerimaan retribusi mengalami perubahan. Oleh karena itu, peramalan dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor diperlukan untuk mengetahui apakah bulan selanjutnya dapat memenuhi target atau tidak. Karena besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor menggambarkan besar kas Dinas Perhubungan yang dijadikan acuan penyelenggaraan rencana program sektor lain. Ada beberapa model peramalan dalam analisis data berkala. Melihat pola data yang digunakan pada penelitian ini, maka akan dilakukan analisis peramalan retribusi pengujian kendaraan bermotor di era new normal menggunakan metode exponential smoothing dan moving average. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan keefektivitasan kedua metode tersebut untuk meramalkan retribusi. Ukuran keefektivitasan metode ini dilihat berdasarkan nilai MAD, MSE, dan MAPE. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pembatasan ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dari ketepatan hasil prediksi, di mana pembatasan masalah ini adalah yang pertama, yaitu hanya meramalkan jumlah retribusi pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan menggunakan metode exponential smoothing dan moving average. Yang kedua, yaitu data yang digunakan adalah besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Januari 2019 sampai dengan Agustus 2020. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Adapun data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar, yang merupakan jumlah penerimaan per bulan biaya retribusi pengujian kendaraan bermotor dari Januari tahun 2019 sampai Agustus tahun 2020. Adapun data-datanya dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Dapat dilihat dari tabel tersebut, pada bulan Juni 2019 mengalami penurunan hingga 50%. Hal ini dikarenakan pada bulan Juni 2019 pelayanan hanya dibuka selama 2 minggu karena libur Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan pada bulan Maret 2020 pelayanan juga hanya dibuka selama 2 minggu karena adanya penutupan pelayanan akibat pandemi COVID-19. Pada bulan April 2020 sampai dengan pertengahan Mei 2020 tidak ada penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Pelayanan ditutup total sesuai peraturan pemerintah mengenai penutupan pelayanan publik karena adanya pandemi COVID-19. Gambar di sebelahnya adalah scatter plot dari data yang telah diperoleh. Dari hasil plot tersebut dapat dilihat bahwa data retribusi pengujian kendaraan bermotor sejak Januari 2019 hingga Agustus 2020 bersifat stasioner. Karena data berbentuk stasioner, maka pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode single exponential smoothing dan single moving average. Selanjutnya yaitu analisis data menggunakan metode single exponential smoothing. Sebelumnya harus ditentukan parameter nilai alfa yang diperoleh secara coba dan salah atau trial and error. Suatu nilai alfa yang dipilih besarnya adalah alfa lebih besar dari 0 kurang dari 1. Hasil dari peramalan menggunakan metode single exponential smoothing dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya akan dibandingkan nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya. Dari tabel perbandingan MAD, MSE, dan MAPE dapat dilihat bahwa yang menghasilkan nilai MAD dan MAPE terkecil adalah pada alfa 0,3. Jadi dapat disimpulkan metode single exponential smoothing terbaik terdapat pada alfa 0,3. Selanjutnya yaitu analisis data menggunakan metode single moving average untuk periode 3 bulanan, 6 bulanan, dan 12 bulanan. Hasil peramalan menggunakan metode single moving average dapat dilihat pada tabel.
Selanjutnya akan dibandingkan nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya. Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan nilai MAD, MSE, dan MAPE pada setiap periode. Dapat disimpulkan nilai MAD dan MSE terkecil terdapat pada periode 12 bulanan. Jadi, metode single moving average terbaik yaitu single moving average pada periode 12 bulanan. Selanjutnya akan dibandingkan nilai galat atau kesalahan error antara metode single exponential smoothing dan single moving average untuk mendapatkan metode yang paling efektif untuk peramalan retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar. Dapat dilihat pada tabel, metode single moving average 12 bulanan memberikan nilai yang lebih baik daripada single exponential smoothing. Jadi, metode yang sesuai untuk meramalkan jumlah retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah metode single moving average 12 bulanan dengan peramalan pada bulan September 2020 sebesar 41.524.192. Lalu apa sih pentingnya peramalan retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam memasuki abad ke-21 dan menyiapkan generasi emas 2045? Yang pertama, memasuki abad ke-21 dan menyiapkan generasi emas 2045 diperlukan pembangunan di berbagai sektor bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkualitas, maju, mandiri, dan modern, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam pencapaian kualitas pelayanan publik juga sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran mobilitas masyarakat untuk beraktivitas di sektor-sektor lain. Yang kedua, mereka yang sukses di abad ke-21 adalah orang yang mengandalkan kemampuan kreativitas yang tinggi. Adanya peramalan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan inovasi baru sebagai tindakan awal agar target dapat tercapai. Dan yang ketiga, yaitu literasi juga menjadi bagian yang begitu penting untuk kesiapan mereka memasuki abad ke-21 dan menyiapkan generasi emas 2045. Adanya peramalan pada retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan literasi untuk menambah pengetahuan, perubahan wawasan, serta dapat mengimplementasikan perubahan baru. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, dari plot data Januari 2019 hingga Agustus 2020, jumlah retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar selama era new normal mengalami kenaikan dan penurunan sehingga membentuk data stasioner. Yang kedua yaitu metode yang sesuai untuk meramalkan jumlah retribusi pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Blitar pada era new normal ini adalah metode single moving average 12 bulanan. Dilihat dari nilai MAD, MSE, dan MAPE-nya. Dan yang ketiga, diramalkan jumlah retribusi pengujian kendaraan bermotor pada bulan September 2020 sebesar 41.524.192. Dan yang terakhir, peramalan retribusi pengujian kendaraan bermotor diperlukan untuk memasuki abad ke-21 dan menyiapkan generasi emas 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mapkom 2021.